Apa kita bersama, ayo kita gotong royong. Gimana? Karena ini pihak korban, Pak. Oh tidak bisa, kita pengennya semua ayo kerja. Alat berat, Mas. Iya, bareng-bareng, nggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampean lebih banyak. Kami sudah sampai di situ. Kita ganti semuanya. Udah kami Begitu tahu Pak, dari berapa hari Pak? Dari anak-anak. Coba ayo gerakan kaki Pak. Ya coba deh, Pak. Coba deh kaki menurut aku. Ayo udah ayo Pak. Firmankan, Pak. Menurut saya jangan dikoplak kaki. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Aku sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Memasuki hari kelima evakuasi korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Quds ini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Keluarga korban meluapkan kemarahannya kepada petugas karena menilai proses evakuasi terlalu lama. Hingga hari ini 13 jenazah telah menjadi korban tewas, sementara puluhan korban masih terjepit. Saya Reni Armsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya pemirsa, keluarga santri Pondok Pesantren Al-Quds ini marah dan bersikeras masuk ke area pondok untuk melihat langsung proses evakuasi. Nggak usah berlama-lama lah. Pokoknya kita kalau memang hari ini ibarat nggak ada gerakan yang ibaratnya positif buat kita akan gerak sendiri. Mohon maaf semuanya. Kami udah nggak sabar loh, 5 hari ini loh. Ini kemanusiaan loh. Aman pikir Pak, pikir Pak. Ini kemanusiaan. Keluarga korban bersitegang dengan pihak berwajib yang bersikeras ingin masuk ke area evakuasi yang berada di dalam Pondok Pesantren Al-Quds ini. Namun keinginan mereka ditolak aparat polisi dan pihak Basarnas. Jadi nggak usah berlama-lama lah. Pokoknya kita kalau memang hari ini ibarat nggak ada gerakan yang ibaratnya positif buat kita akan gerak sendiri. Suasana semakin tegang saat keluarga korban semakin panas hingga berujung saling adu mulut. Kita akan gerak sendiri. Mohon maaf semuanya. Kami udah nggak sabar. Keluarga juga memaksa masuk untuk segera menemukan santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Quds ini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pusat tertimbang runtuh, taruh aja di sini jasad pasti udah rusak Pak 5 hari. Ya pemirsa, tim SAR gabungan pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Quds ini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Fokus pencarian pada lapisan paling bawah runtuhan bangunan. Selain itu, kantor SAR Surabaya juga menanggapi keluhan keluarga yang menganggap proses evakuasi berjalan lambat. Ya itu mungkin kalaupun mereka harus ke lokasi, mungkin nanti akan
perwakilan lah ya, perwakilan tidak kemudian semuanya ke sana. Itu perwakilan mungkin tidak ada masalah. Secara berkala berarti terus-menerus akan ada wali santri yang mengajak diajak lihat ke sana, Pak? Iya, itu tidak masalah. Yang penting hanya perwakilan. Artinya biar proses juga tetap berjalan secara konsisten dan berlanjut seperti itu. Sejauh ini untuk reruntuhan sudah berapa persen Pak dibersihkannya, Pak? Ya untuk tadi siang juga saya sudah sampaikan ya sekitar 50%-an ya. Tapi sekali lagi bahwa menggunakan alat berat untuk membersihkan untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan itu bukan berarti untuk secepatnya membuang atau membersihkan bangunannya, tapi membuka akses-akses di mana korban itu ada. Begitu korban itu terlihat, dihentikan sementara, kemudian dievakuasi. Kemudian akan dilakukan lagi, begitu terbuka lagi akan evakuasi kembali seperti itu. Sementara itu, pemirsa, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto memastikan tim SAR bekerja selama 24 jam. Hingga hari ini ada tambahan 4 jenazah yang ditemukan tim SAR dari runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah ya, jangan lagi diatur sedemikian rupa kantong jenazah di situ hanya misalnya, mohon maaf ya, mungkin bagian tubuh tidak. Ini 3 jenazah yang 2 sudah disampaikan ke rumah sakit, yang 1 dalam proses identifikasi lanjutan, pengurusan jenazah yang lebih baik dan lebih sempurna. Kami sampaikan potensi penemuan akan ada lagi ya, tetapi nanti akan disampaikan kemudian ya. Nah, jumlah santri yang sedang melakukan ya ini masih kami belum mendalami seperti itu ya. Itu nanti tugas daripada instansi-instansi terkait ya. Sebelumnya bangunannya itu kami tidak masuk di situ. Kami masuknya adalah setelah terjadi bencana, saat ini dan paskanya nanti. Data kami itu ya, jadi data kami itu yang sudah jelas 108. Ya, 108, 103 selamat, ya, termasuk Ibnu Fairuz ini, 5 meninggal dunia, yang 58 itu mungkin dikurangi 2 tadi ya, 2 yang saya barusan ngatakan ketemu jenazah, sama 1 yang sedang proses. Nama-namanya belakangan, ya, belakangan. Karena kami tentu saja tidak bisa menyampaikan sekarang siapa itu, karena tentu saja ada proses identifikasi. Mungkin itu pihak yang berwenang, ada DPI, ya. Tapi pasti saya sebagai Kepala BNPB, Koordinator Penanganan ini akan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada media setelah itu betul-betul datanya lengkap dan rinci. Proses evakuasi ini tidak gampang, tidak seperti bencana-bencana lain yang korbannya itu ada di situ. Ini kan butuh diambil, untuk mengambilnya juga butuh mengangkat tadi balok-baloknya juga tidak mudah diangkat, harus dipotong dulu. Rekan-rekan media yang tiap hari di sini kan melihat itu, ya. Dan saya rasa juga pasukan sudah banyak di situ, sudah 24 jam, dan kami akan mendampingi terus sampai ini selesai. Saya katakan kalau data kami yang hilangnya ada 58, dikurangi mungkin yang 2 itu, nah, masih banyak kan. Secepat mungkin saya bicara ini karena. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendri Aprila dan Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Qosini, Sidoarjo. Selamat malam rekan-rekan. Ya, saya ke Hendri Aprila terlebih dahulu. Hendri, bagaimana jalannya evakuasi hingga Jumat malam? Baik, kita ke rekan Pramono terlebih dahulu. Pram, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, baik, selamat malam pemirsa. Saat ini suasana di Pondok Pesantren Al-Qosini di Buduran, Sidoarjo, seiring dengan banyaknya korban yang telah ditemukan, keluarga korban makin banyak yang berdatangan menuju ke Pondok Pesantren. Dan saya ini berada di pintu masuk utama, di mana jalan ini adalah jalan utama menuju
Pondok Pesantren Al-Ghazini yang ada di Buduran. Dan saya laporkan bahwasannya malam hari ini keluarga korban dari berbagai daerah makin banyak yang berdatangan. Mereka ingin menyaksikan secara langsung bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan sejak pagi hingga malam ini, tercatat tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 8 korban yang dibuktikan dengan 8 ambulan keluar dari pondok pesantren yang kemudian membawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Surabaya. Dan ini adalah sejumlah keluarga korban yang menunggu dan tentunya banyak dari mereka yang berharap agar seluruh korban bisa segera dievakuasi keluar dari balik reruntuhan. Dan untuk tim SAR sendiri, tadi diinformasikan masih terus melakukan upaya evakuasi, tentunya dengan menggunakan alat berat. Untuk kondisi pondok sendiri masih sama, dengan pagi tadi masih ditutup untuk umum, tidak ada orang selain tim evakuasi yang bisa masuk, kecuali tim evakuasi yang terdiri dari tim SAR gabungan yang bisa masuk ke dalam pondok untuk melakukan proses evakuasi. Seluruh keluarga korban dikumpulkan di posko yang ada sekitar 200 meter dari titik bangunan yang runtuh. Demikian. Pram, hari ini ada berapa korban yang berhasil evakuasi oleh tim SAR? Ya, hingga saat ini mulai Jumat pagi tadi hingga malam ini ada 8 korban yang dievakuasi dengan menggunakan 8 ambulan dan langsung dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Berbeda dengan evakuasi pada umumnya, evakuasi kali ini petugas menggunakan pakaian khusus yang tentunya sebagai antisipasi karena korban sudah mulai membusuk karena kondisi demikian yang membuat akhirnya petugas harus antisipasi terkait kesehatannya. Mereka memakai APD di dalam ambulan. Demikian. Kalau hari ini sampai jam berapa petugas akan melakukan evakuasi? Ya, belum dapat informasi sampai kapan petugas melakukan evakuasi. Namun dari informasi yang kami terima, tim SAR akan terus melakukan evakuasi secara bergantian. Petugas berganti shift melakukan upaya evakuasi dan berusaha untuk mengeluarkan korban dari balik reruntuhan. Demikian. Baik, kita ke rekan Hendry. Hendry, bagaimana jalannya proses evakuasi hingga Jumat malam, Hendry? Reni, sejauh ini kalau kami pantau di mana memang titik kami berada dan melaporkan, ini merupakan titik untuk menuju ke pos evakuasi untuk wali santri, karena kalau memang sebelumnya di hari keempat ini wali santri berada di sekitaran dari titik TKP dan kemudian juga sudah dialihkan untuk dipindahkan ke pos evakuasi yang didirikan oleh pihak BNPB dan juga dari pihak Basarnas untuk para wali santri untuk menunggu proses evakuasi dan hasil yang juga dilakukan proses evakuasi oleh pihak dari BNPB sendiri dan juga Basarnas. Namun tadi informasi terakhir yang kami terima bahwa disampaikan langsung oleh Kepala Kantor SAR Surabaya yakni Nanang Sigit yang menyampaikan bahwa untuk proses evakuasi ini berlangsung selama 24 jam, terutama untuk kendaraan ataupun untuk kendaraan yang mengangkut, maksud kami alat-alat ataupun serpihan berupa beton dan juga beberapa serpihan yang berat untuk dilakukan proses evakuasi sejumlah korban. Karena kalau informasi terakhir yang kami terima pun ini sekiranya ada 50 korban lagi yang masih belum ditemukan dari hasil data yang dikumpulkan dari pos antemortem Polda Jawa Timur. Dan kemudian juga untuk informasi terakhir pun juga ada sekiranya 13 korban tewas yang juga sudah dilakukan evakuasi ataupun juga sementara juga sudah ada yang dikembalikan ke pihak keluarga. Namun ini kembali kami sampaikan bahwa dari pihak keluarga pun masih terus menunggu, bahkan kalau kami lihat di pos evakuasi ataupun pos dari Basarnas sendiri juga menyediakan monitoring layar untuk para wali santri melihat bagaimana proses evakuasi dan proses pengangkatan puing-puing beton di runtuhan musola yang memiliki struktur 3 lantai di Pondok Pesantren
Zini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya tidak hanya itu, Rani dan juga pemirsa, ini pun kami masih terus memantau karena proses evakuasi untuk alat sendiri ini dilakukan selama 24 jam seperti halnya tadi kami sudah sampaikan. Namun juga sampai malam hari ini kami belum menerima informasi berkaitan dengan penambahan jumlah korban yang juga berhasil ditemukan kembali. Namun totalnya untuk hari ini totalnya mencapai 8 korban yang sudah berhasil ditemukan. Dan tentunya juga ini masih terus bergulir, terus berlangsung proses evakuasi karena mengingat Reni, ini tadi sore di pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ataupun pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pihak dari Wali Santri sempat menghampiri pos Basarnas untuk mengeluhkan, bahkan mereka pun menyampaikan keluhannya berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Basarnas ini dirasa cukup lama karena mereka ini sudah menunggu selama 5 hari Reni dan juga pemirsa, sehingga mereka berharap bahwa dari yang sudah mereka harapkan, terutama juga apa yang sudah dikeluhkan oleh mereka untuk menunggu hasil evakuasi ini terlalu lama, sehingga mereka mengharapkan mereka bisa membantu untuk mengangkat puing-puing kecil. Dan ini yang menjadi satu konsen bahwa kami pun awak media dan juga Wali Santri tidak bisa mendekat dari titik TKP proses evakuasi karena proses evakuasi di sekitaran lokasi ini sendiri sudah diperluas untuk titik ataupun tempat steril, maksud kami titik sterilisasi untuk tidak bisa mendekat. Dan kami pun juga awak media perlu menggunakan ID, bahkan juga ini proses pengamanannya juga cukup ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk sejumlah arus lalu lintas yang ada di sekitaran dari Ponpes ini sendiri pun juga sementara dialihkan. Bahkan proses evakuasi juga masih terus berlangsung yang disampaikan bahwa untuk alatnya dilangsungkan selama 24 jam. Reni. Ya baik Hendri, terima kasih atas laporan Anda dan kami masih akan terus menunggu update dari rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola Ponpes Kozini Sidoarjo. Saat kejadian, ia tengah tertidur di dalam musola menunggu sholat asar dan terbangun setelah 3 hari tertimpa reruntuhan bangunan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus Lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah. Gitu. Selama 3 hari itu kamu ada yang ngasih minum atau gimana? Gak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Enggak tahu, pokoknya. Ke kota gitu atau ke Mekah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? Kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus, nggak tahu gelap gitu ya? Iya. Naik apa jalan-jalannya? Pickup. Pemirsa, Pemprov Jatim memastikan seluruh biaya penanganan para korban, baik yang luka maupun meninggal dunia, ditanggung oleh Pemda. Selain itu, berbagai upaya dikerahkan untuk membantu tim SAR mencari santri yang tertimpa reruntuhan. Kalau ngomong soal ini, intinya semua korban tidak boleh dipusingkan dengan hal apapun. Ini semua negara hadir, ya semua negara hadir. Dipastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi ya? Sejak kemarin lusa malam sebenarnya sudah tidak ada. Setelah evakuasi kurang lebih ada 6 berturut-turut sudah tidak ada. Jadi ya keputusan yang berat ya, karena keluarga 3 hari menyaksikan harapan itu pasang surut, kemudian harus mendapatkan kabar, tapi ya kami harus menyampaikan kebenaran yang ada. Sejumlah mobil ambulans keluar masuk area Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, mengangkut jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini. Tercatat 7 mobil ambulans keluar pondok menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya, Jawa Timur. Ada bendera ambulan pokok.
Ketiga jenazah santri Ponpes Al-Qosini, Sidoarjo, Jawa Timur tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Kedatangan jenazah disaksikan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Jenazah nantinya diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Kita terima kasih loh dari Polda itu, tim antemortem itu dari hari pertama itu udah standby di pesantren. Dan kemarin itu sampel DNA juga sudah semua diambil dari keluarga wali santri. Artinya semua insya Allah well prepared. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Rahmat Ilyasan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Baik Rahmat, ada berapa jenazah yang telah tiba di sana? Baik, selamat malam Rani. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya, tepatnya di kamar mayat di belakang rumah sakit. Hingga saat ini dari tadi pagi sampai malam ini sudah ada 8 jenazah yang sudah masuk ke Polda Jawa Timur. Dan polisi dan juga tim DVI Polda Jawa Timur dan juga bergabung dengan tim DVI Mabes Polri melakukan identifikasi. Namun hingga malam ini perlu kami sampaikan bahwasanya ada kabar baik dari 8 jenazah yang datang di Polda Jawa Timur. Saat ini akan diserahkan 2 jenazah, rencananya akan diserahkan kepada keluarganya. Seperti yang Anda lihat bahwa di belakang ini melakukan persiapan adanya penyerahan jenazah yang telah diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara yang 5 yang datang dari siang tadi saat ini masih berada di ruang pendingin yang juga sekarang ini masih dalam proses antemortem dan juga proses postmortem. Demikian Rani. Rahmat, bagaimana soal jalannya proses identifikasi? Lancar? Baik Rani, untuk saat ini proses jalannya identifikasi banyak kendala, untuk terutama dari 5 jenazah yang datang siang tadi, karena jenazahnya adalah masih anak-anak sehingga dalam tempo hampir 1 minggu ini jenazahnya hampir tidak bisa dikenali dan juga sudah rusak, terutama sidik jarinya dan juga wajah juga sulit dikenali, dan juga pakaian mereka juga hampir sama karena mereka melakukan sholat asar pada waktu jam 3 sore, pada sore hari memakai seragam yang sama, yakni putih-putih. Mereka sholat dengan memakai baju putih sehingga mereka dari 5 santri ini sulit dikenalinya, sehingga saat ini masih dalam proses identifikasi dan juga masih mencari data antemortem yang akan diperoleh dari keluarganya masing-masing. Demikian Rani. Baik, Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ponpes ambruk, 13 tewas dan puluhan terjepit, dan untuk mengetahui sudah sejauh mana jalannya evakuasi, kita sudah tersambung dengan Kasubdit Pengerahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan KMM Basarnas, Bapak Emi Freezer. Selamat malam, Pak Emi. Ya, selamat malam Pak Emi, seperti apa proses evakuasi hingga Jumat malam ini? Pak Emi? Selamat malam Pak Emi. Ya baik, sepertinya ada sedikit kendala. Kita akan ke informasi berikutnya. Ya, tim bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur mengumpulkan data keluarga korban yang masih belum ditemukan dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, data tersebut diambil melalui sampel DNA keluarga kandung yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis korban yang ditemukan. Selain itu, polisi juga mengumpulkan data pribadi untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat.
Posko antemortem ini berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, ciri-ciri fisik, gigi, hingga foto terbaru korban. Himbauan saya pada keluarga yang merasa kehilangan anaknya mondok di sini, yang pertama segera lapor. Ya, yang kedua mengumpulkan barang-barang data yang diketahui sebelum meninggal, atau entah itu foto, dia kan kadang-kadang sekarang entah itu ngirim. Dan pemirsa, kita sudah kembali terhubung dengan Kasubdit Pengerahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan KMM Basarnas, Bapak Emi Freezer. Selamat malam, Pak Emi. Selamat malam, Mbak. Bagaimana? Ya, selamat malam, Bapak. Didengar? Ya, seperti apa Bapak proses evakuasi hingga Jumat malam ini? Baik, proses evakuasi masih berlangsung malam ini. Kemudian juga kami memfasilitasi video streaming melalui CCTV dengan dibuka 8 channel melalui televisi besar. Ada 2 televisi, satu di dalam dan satu di luar. Sehingga kami memberikan gambaran secara umum kepada wali santri, terutama pihak keluarga, bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang sengaja untuk kita tidak cepat-cepat dan sebagainya, karena memang faktor risiko. Nah, penggunaan alat berat seutuhnya hanyalah untuk membuka poin atau membuka celah, untuk membuka akses. Jadi bukan hanya semata-mata ingin memindahkan beban ataupun barang yang beton yang ada di atas. Tujuan utamanya adalah membuka akses. Begitu akses sudah terbuka, maka tim rescue akan melakukan asesmen, dan apabila ditemukan korban maka akan segera dievakuasi. Dan pada hari ini dari pagi mulai jam 7.11 penemuan korban yang pertama hingga korban yang ke-8 hari ini, dan masih ada satu lagi yang sedang berproses. Mudah-mudahan insya Allah tidak lama lagi akan segera bisa dikeluarkan. Untuk seterusnya akan kami rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pelaksanaan proses identifikasi. Dan pekerjaan yang kami laksanakan 1 kali 24 jam dengan menggunakan metode shifting, sehingga mengurangi faktor pemicu kelelahan akibat pekerjaan yang lebih dari batas waktu dan berat yang dihadapi oleh para rescue SAR gabungan. Demikian, Pak. Pak Emi, ini kan tadi ada keluarga korban yang bisa dikatakan marah gitu mengeluhkan proses evakuasi yang dianggap kurang cepat begitu. Bagaimana tim SAR meyakinkan keluarga tentang proses evakuasi ini sudah dilaksanakan secepat mungkin dan sebaik mungkin gitu, Pak Emi? Baik, kami selalu berusaha secara persuasif memberikan penjelasan, kemudian memberikan informasi kenapa kita bekerja tidak seperti orang bongkar rumah. Karena tujuan kita menggunakan crane ini adalah bukan bongkar semata-mata memindahkan barang, memindahkan puing, bukan. Kami berusaha untuk membuka puing itu adalah untuk mendapatkan akses. Setelah akses dapat, maka crane akan di-hold lebih dahulu di standby area untuk dilakukan proses evakuasi terhadap korban. Bahkan terkadang setelah akses terbuka pun kami masih harus menggunakan cara manual untuk membuka atau memperlebar akses, sehingga dalam proses evakuasi kami berprinsip tetap menghargai harkat hidup walaupun sudah berbentuk jenazah, dengan kehati-hatian agar tidak ada bagian-bagian tubuh yang terpisah. Kami ingin mempersembahkan dalam kondisi utuh dan kondisi sebaik mungkin. Jadi apabila kita bekerja dengan tidak mengedepankan unsur kehati-hatian, selain juga dapat mencederai rescue team sendiri, juga dapat memperburuk kondisi fisik dari jasad yang sedang kita upayakan untuk kita evakuasi, untuk mendapatkan perlakuan terakhir, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai bagian dari negara untuk memberikan layanan terkait dengan kedaruratan dan runtuhnya bangunan musola yang ada di Pondok Pesantren Ozini ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Emi atas dialognya dan informasinya. Selamat malam, Bapak. 6 siswa SD Piyaman Gunung Kidul harus mendapatkan perawatan di IGD RSUD Wonosari usai mengonsumsi makan bergizi gratis Jumat siang.
Para siswa kelas 3 ini mengeluh mengalami mual disusul dengan muntah dan pusing usai menyantap MBG yang berisikan nasi, sayur, anggur, dan susu. Sementara itu, Letkol Infantri Roni Hermawan menjelaskan para siswa yang dirawat kondisinya sudah mulai berangsur membaik dan pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan penyebab kejadian ini. 6 siswa kelas 3 yang mengalami mual-mual itu tadi sudah ditangani. Untuk hasil lab sementara masih dalam pengecekan, termasuk sampel makanan. Dari Dinas Kesehatan itu juga tadi sudah langsung turun ke lapangan, melaksanakan pengecekan. Harapannya setelah penanganan ini tidak berlangsung lama, mungkin sudah bisa kembali. Puluhan siswa SMA N1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas setempat secara bergantian pada Jumat siang. Para siswa mengalami diare dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG sehari sebelumnya. Lantaran tak kunjung membaik, 100 siswa tak masuk sekolah lantaran izin sakit. Seluruh siswa yang diobservasi di Puskesmas Luragung mengalami gangguan pencernaan yang diduga dari ayam dalam menu MBG yang sudah basi. Kita ada 80 orang yang datang ke puskesmas, yang 7 orang kita lakukan perawatan infus karena memang kondisinya lemah, dan yang sisanya kita observasi. Ya, ketika keadaan umumnya sudah baik, itu diizinkan untuk pulang. Nah, tapi ada 5 yang lagi dirawat di rumah sakit KMC. Petugas gabungan langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan di dapur SPPG Arkina Raya Jaya, serta mengambil sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap penyimpangan program makan bergizi gratis bisa masuk ke ranah pidana. Meski demikian, menurut Mahfud MD, program MBG merupakan terobosan penting yang harus dilanjutkan. Kepastian hukum tadi Pak, kaitannya dengan semakin muncul korban gitu Pak, keracunan. Lalu kemudian publik mengatakan ini gimana caranya kalau kita mengajukan tuntutan gitu ya. Kalau mau menempuh jalur hukum memungkinkankah itu dilakukan? Bisa. Gimana caranya? Bisa tapi kalau mau memandang itu sebagai konflik yang merugikan. Kan hukum itu bisa saja ada restoratif namanya ya. Restoratif itu ya permakluman, lalu ya sudahlah kita selesaikan di luar dengan baik. Tapi kalau memang mau ditempuh jalur hukum betul, yang paling berat mungkin kalau hukum pidana. Kalau hukum pidana itu dianggap ini pengeluarannya tidak transparan. Ya, sementara itu Kementerian Kesehatan pun membuka hasil uji sampel MBG bermasalah dalam raker di DPR RI. Hasilnya ditemukan bakteri, virus hingga zat kimia dalam MBG yang dibagikan. Dari yang kami presentasikan pada saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah, ini laporannya ada, ini yang paling baru karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah, mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menanggapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait permintaan penghapusan uang pensiun anggota DPR. Dasko menyebut DPR akan mengikuti apapun putusan MK nantinya. Anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan, kita akan ikut. Demikian. Ya, sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemangkasan anggaran di tahun 2026 karena maraknya penyalahgunaan anggaran.
Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan kepala daerah di Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya dana transfer ke daerah pada APBN tahun 2026 yang turun jadi 693 triliun rupiah. Menkeu Purbaya mengungkapkan pemangkasan salah satunya karena maraknya kasus korupsi dana daerah. Bapak tempat datang ke sini, tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak, kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan pemotongnya itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak berat dengan itu.